Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tutorial menyimpan, menelusuri, dan mengolah referensi menggunakan aplikasi Mendeley. Di sini saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Yang pertama adalah saya sendiri, yaitu Muhammad Sauki Azakon. Yang kedua, Bayinun Rizky. Yang ketiga, Nikita Alexandra. Yang keempat, Adelia Paraminta Effendi. Dan yang kelima, Muhammad Saukiel Aryo Wibowo. Dan selanjutnya kami akan menjelaskan tujuan pembuatan video tersebut. Yang pertama adalah agar pembaca dapat menggunakan aplikasi Mendeley secara maksimal. Dan yang kedua, aplikasi Mendeley dapat digunakan mengolah daftar pustaka dan sebagai tempat menyimpan file referensi. Dan yang ketiga, aplikasi Mendeley juga bisa digunakan untuk mengolah database baik jurnal, buku maupun referensi. Dan yang keempat, aplikasi Mendeley bisa digunakan untuk mengolah perpustakaan dan jejaring sosial. Pada bagian ini saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan penelusuran referensi yang kredibel. Apa sih referensi yang kredibel itu? Referensi dapat dikatakan kredibel apabila referensi itu dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan, serta dapat dilacak melalui ISSN, ISBN, atau DOI-nya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan cara penelusuran referensi melalui situs Google Scholar atau biasa disebut dengan Google Cendekia. Kita menuliskan alamat situs terlebih dahulu. Lalu kita menuju situs tersebut dan tampilannya akan seperti ini. Setelah itu, kita bisa menuliskan judul atau topik apa yang mau kita cari, teman-teman. Namun, jika topik yang kita cari terlalu luas, kita harus mempersempit topik tersebut supaya hasil pencarian kita, hasil penelusuran kita sesuai dengan apa yang kita mau. Kali ini, saya akan menelusuri tentang penyesuaian diri mahasiswa terhadap lingkungan baru. Tampilannya akan seperti ini. Di sini terdapat judul, lalu di bawahnya terdapat alamat situs yang mempublikasikan. Selain itu, kita bisa mengurutkannya menurut tanggal atau menurut kerelevansian. Lalu kita bisa menambahkan rentang khusus seperti 2015 sampai 2020. Setelah itu akan ditampilkan sesuai rentang waktu yang kita mau. Kita akses melalui jurnal ini. Nah, biasanya kita akan dirujuk ke website yang mempublikasikan, namun sekali ini sudah ditampilkan PDF-nya, teman-teman. Kita juga bisa mengakses PDF lewat sini. Sama saja. Kalau ini bisa terdownload, teman-teman. Nah, ini terdownload. Lalu ini adalah artikel yang mengutip jurnal tersebut, teman-teman. Jadi kita bisa melakukan penelusuran yang lebih dalam. Karena satu judul saja tidak cukup. Lalu di sini juga banyak sekali penelusuran terkait. Nah, seperti ini. Selain banyaknya penelusuran, di sini juga ada style pengutipan, teman-teman. Jadi ini bisa dijadikan untuk inspirasi kita menulis kutipan pada pekerjaan kita seperti makalah atau jurnal. Di sini sudah disediakan, teman-teman. Adalah Directory of Open Access Journal. Nah, situs ini hampir sama seperti Google Scholar yang sebelumnya, tetapi situs ini adalah situs luar negeri. Maka dari itu, situs ini berbahasa Inggris. Namun, kita bisa menerjemahkannya ke bahasa Indonesia atau bahasa negara-negara lain yang tersedia. Cara menggunakannya cukup mudah. Kita hanya perlu menuliskan apa yang ingin kita cari. Di sini saya ingin mencari penyesuaian diri mahasiswa terhadap lingkungan baru, seperti tadi. Kita tunggu sistem menelusurinya. Nah, jika tampilannya muncul seperti ini, berarti kata yang kita ketikkan terlalu panjang. Oleh karena itu, kita harus menguranginya, teman-teman, supaya penelusuran kita dapat dideteksi oleh situs ini. Nah, sudah terlihat.
Di sini akan tertera beberapa artikel yang berhasil dideteksi. Lalu kita bisa mengkliknya. Nah, di sini terdapat info mengenai jurnal tersebut. Ada judul, ISSN, penerbit, lembaganya, negara penerbitnya, penulisnya juga ada. Lalu tidak lupa terdapat abstrak di situ, teman-teman. Nah, kalau kita mau membaca full, kita tinggal tekan teks lengkap, lalu kita akan dibawa ke situs jurnal yang asli. Di sini terdapat abstrak, kata kunci, dan DOI-nya, teman-teman. Lalu, jika kita ingin membaca full teks dalam bentuk PDF, bisa klik ini ya, teman-teman. Nah, di sini akan muncul PDF-nya yang kita cari-cari. Kita bisa langsung membacanya lewat sini, atau jika kita ingin menyimpan filenya, kita bisa mendownload PDF-nya. Nah, seperti ini. Selamat mencoba. Selanjutnya kita akan bahas video tentang menelusuri sumber referensi kredibel yang ketiga, yaitu SendDirect. Kita ketikkan di kolom pencarian senddirect.com. Kita klik. Nah, lalu muncul seperti ini. Nah, ini sebenarnya situs luar negeri, jadi dominan menggunakan bahasa Inggris, tapi ada juga beberapa menggunakan bahasa Indonesia. Nah, di sini dilengkapi dengan beberapa kategori, antara lain Physical Science and Engineering, Life Science, Health Science, Social Science and Humanity. Langkah kedua, kita ketik keyword di kolom keyword yang tersedia. Saya ambil contoh, ketik Chemical Engineering. Kita cari, nah ini muncul banyak jurnal yang tersedia dari 1.579.865 result. Langkah ketiga, kita klik jurnal yang kita inginkan. Saya ambil contoh, kita klik yang atas sendiri. Nah, di sini tampilan seperti ini, judulnya Education for Chemical Engineer, ada keywordnya, ada abstraknya juga, ada keyword Lab Activity Chemical Engineer Corrosion, dan ada sumbernya Institution of Chemical Engineering Publishing. Kita lihat di sini, nah ini tertera tanggal juga di sini. Nah, langkah selanjutnya kita klik Get Access. Nah, untuk mendownload PDF ini secara berbayar, tapi bisa juga menggunakan email jika institusi kita sudah berlangganan. Tapi ada juga yang download PDF secara gratis, jadi jangan khawatir. Sekian dari saya, terima kasih. File jurnal yang telah kita cari melalui Google Scholar dapat kita tambahkan ke aplikasi Mendeley sebagai bahan referensi dengan cara seperti ini. Add to Mendeley, kita tunggu. Dan ya, sudah masuk ke dalam aplikasi. Kita lihat, dan jika belum muncul, kita sinkronkan terlebih dahulu sampai muncul, ya otomatis muncul dan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam aplikasi Mendeley. Cara yang kedua adalah dengan cara manual menginput file tersebut ke dalam aplikasi Mendeley dengan seperti ini, add to manual. Lalu inilah contoh jurnal yang akan saya masukkan secara manual. Kita harus mendownloadnya terlebih dahulu. Lalu kita masukkan nama-nama penulisnya. Kalau lebih dari satu, kita masukkan semua nama penulis tersebut. Jangan dibalik karena itu otomatis. Kita tuliskan saja, kita copy langsung dari jurnal aslinya. Seperti ini. Satu lagi seperti ini. Lalu jurnal kita isi jurnal sains psikologi, kita copy saja langsung seperti ini. Lalu tahunnya tahun 2019, kita isi volume atau jilid 8.
kita isi isu atau topik yang sedang dibicarakan. Kita copy saja judulnya, lalu halaman sesuai tertera yang ada pada jurnal yang akan kita tambahkan ke dalam aplikasi. Abstrak kita copy langsung saja dari jurnal aslinya yang akan kita tambahkan ke dalam aplikasi seperti ini. Lalu add file yang tadi akan kita masukkan, kita add terlebih dahulu, open, lalu setelah itu save, dan sudah muncul dan dapat digunakan sebagai bahan referensi dalam aplikasi Mendeley. Saya Muhammad Sakuel Aribowo. Di sini saya akan menjelaskan cara menggunakan Mendeley untuk menulis sumber kutipan dan daftar pustaka di dalam Microsoft Word. Pertama-tama kita cari dulu kutipan yang kita ingin ambil. Misalkan kita akan mengutip pada kalimat ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan mengklik reference, insert citasi, lalu go to Mendeley. Nah, kita tadi mengambil sumber kutipannya dari file ini, lalu kita cite. Nah, di sini sudah tampak sumber kutipannya. Lalu untuk membuat daftar pustaka, kita akan menuju ke daftar pustaka terlebih dahulu. Lalu kita tinggal mengklik insert bibliography. Dan selesai. Sekian video tutorial dari kami tentang bagaimana menelusuri, menyimpan, dan mengelola referensi menggunakan Mendeley. Semoga dengan tutorial ini dapat menambah wawasan Anda. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kesalahan informasi yang kami berikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.